Shalom, Shalom. kakak-kakak pembina remaja dan adik-adik remaja yang diberkati Tuhan. Baiklah, ibadah kita akan segera kita mulaikan. Saya ajak semuanya untuk berdiri. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja sekalian, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 4 ayat 23 hingga 24, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Marilah kita memuji Tuhan bersama-sama dengan nyanyi lagu yang berkata Mengenalmu. Buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Kita habiskan ibadah ini. Ibadah remaja Jemaat Getsemani Lansot saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita menyanyi bersama-sama dengan apa akan kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dipersilakan duduk.
Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja, mari saat ini kita mengambil saat teduh kita renungkan kembali kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Kita renungkan dan marilah kita meminta ampun kepada Tuhan atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Tapi kami selalu mengecewakan Engkau ya Tuhan dengan sikap dan perilaku kami yang selalu melakukan kesalahan dan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Di saat kami senang dan kami sukses, kami sering melupakan Tuhan, bahkan merasa diri kami hebat. Tapi di saat kami susah, kami sering mempersalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan Tuhan. Begitu banyak dosa dan kesalahan kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena itu, kami bermohon, kasihanilah kami ya Tuhan. Menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, supaya hidup kami yang kami jalani berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi bersama-sama, Kala Ku Cari Damai. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita dengarkan berita anugerah Allah dalam firman Tuhan dalam Yesaya 12 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Teman-teman remaja dan kakak-kakak pembina remaja, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan merenungkan isi sabda firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan sebentar itu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak-kakak pembina remaja dan adik-adik remaja, pembacaan Alkitab kita saat ini terdapat dalam Kejadian 9 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-17.
Pembacaan Alkitab kita terdapat Kejadian 9 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada di antara aku dan kamu, serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi." Kita akan merenungkan pembacaan Alkitab kita. Adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina yang diberkati Tuhan, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita ajukan ketika membaca setidaknya mulai dari Kejadian 6. Pertanyaannya seperti, mengapa Allah melakukan tindakan keras terhadap ciptaannya di bumi? Dalam pasal 6 hingga 7, kita melihat kemarahan Allah terhadap perilaku jahat manusia di bumi yang berujung pada tindakan keras Allah terhadap makhluk di bumi. Pemusnahan dengan banjir besar adalah tindakan keras dari Allah terhadap ciptaannya di bumi. Akan tetapi, jika kita cermat membaca latar belakang perikop kita hari ini yang terdapat dalam Kejadian 6 ayat 3, kita menemukan bahwa Allah telah memberikan waktu yang cukup lama untuk manusia bisa bertobat, yaitu 120 tahun. Hal itu membuat kita bisa mengerti bahwa tindakan keras Allah adalah sikap ketegasan Allah terhadap kemarahannya akan perilaku jahat manusia di bumi yang tidak berubah-ubah atau tidak bertobat dalam jangka waktu yang lama. Pertanyaan yang paling penting yang tersirat dalam perikop kita hari ini, yaitu mengapa kali ini Allah mengubah kebijakannya dengan jalan tanpa kekerasan. Dalam Kejadian 9 ayat 8 hingga 17, bagi kita ini adalah kabar baik bahwa Allah memberikan kesempatan yang lebih luas lagi untuk manusia bisa berubah dari jalan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Pertobatan dan perubahan hidup yang sejati dihasilkan bukan dengan jalan melakukan kekerasan terhadap manusia yang ingin diubahkan. Teman-teman, kita semua selaku orang percaya, kita sangat mengerti bahwa tindakan keras Allah sudah digantikannya dengan tindakan kasih-Nya di dalam kurban Yesus Kristus. Dia yang telah datang ke dalam dunia, mati dan kemudian bangkit
lalu naik ke sorga menjadi puncak perjanjian pelangi bagi semua orang yang percaya kepadanya. Kasih yang telah ditunjukkannya itulah yang senantiasa menjadi pandu di dalam kehidupan kita sekarang untuk melakukan hal yang sama, bahwa jalan terbaik adalah memang dengan memilih tanpa kekerasan, sehingga setiap orang yang datang kepadanya atau bertobat bukan terlebih karena rasa takut, tetapi karena rasa syukur atas kasih yang telah ditunjukkannya bagi hidup kita. Allah mengasihi kita bukan pertama-tama karena kita layak untuk dikasihinya, tetapi Allah itu adalah kasih adanya. Amin. Kita akan merespon firman Tuhan kita di saat ini dengan memberikan persembahan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita mau membalas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang sudah memberkati kita semua. Karena itu, marilah kita memberi persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita atas berkat-Nya, dan sambil memberi, mari kita menyanyi bersama-sama persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu, Bapa di sorga, untuk segala kebaikan-Mu yang boleh kami nikmati dalam perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Kami masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkarya dengan keadaan sehat, kuat, dan selamat. Kami sungguh menyadari bahwa kami hanyalah manusia biasa yang tidak bisa lepas dari kasih-Mu, tak bisa hidup tanpa-Mu. Kekayaan, kedudukan, popularitas bahkan bukanlah jaminan bagi kami untuk dapat hidup selamat sejahtera di dunia ini. Kami mengaku hanyalah Engkau Tuhan sumber kehidupan kami, sumber selamat kami. Untuk itu Tuhan, dalam situasi dan kondisi yang Engkau izinkan kami hadapi saat ini, kami mau tetap mencari Engkau lewat peribadatan yang sementara kami laksanakan saat ini. Kami telah mendengarkan berita firman-Mu, kiranya kami dapat diteguhkan lewat suara-Mu ini. Bergumul bersama seluruh umat manusia yang ada di dunia ini, bangsa kami bahkan daerah kami, di mana baik pemerintah, gereja,
maupun kami umat-Mu sedang berjuang untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Kami sungguh menyadari keterbatasan kami sebagai manusia, sehingga kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Belas kasih-Mu Tuhan, dan pertolongan-Mu atas dunia ciptaan-Mu, atas kami umat kepunyaan-Mu. Sebagai berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, tim medis, dan gereja-Mu. Diberkatilah pemerintah kami, diberkatilah para medis yang merawat para pasien, disembuhkanlah para pasien, dan dihiburkanlah keluarga korban. Bahkan kami sebagai anggota masyarakat diberi hikmat untuk patuh pada pemerintah, semakin taat beribadah, dan menjaga tubuh kami untuk tetap sehat, sehingga kami boleh terhindar dari virus penyakit ini. Kami pun berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, termasuk kami sebagai Komisi Pelayanan Remaja. Diberkatilah segala upaya yang dilakukan untuk tetap melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah pergumulan mengatasi COVID-19 ini. Diberkatilah para hamba-hamba Tuhan dan media yang dipakai dengan segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh gereja-Mu. Sekalipun kami tak bisa bersekutu bersama-sama dalam rumah-Mu, sekalipun kami hanya bisa beribadah dari rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya iman kami semakin dikuatkan dan keluarga kami semakin diberkati. Tuhan Yesus, kami pun berdoa untuk masing-masing kami, baik sebagai remaja maupun pembina remaja yang masih Tuhan izinkan untuk menjalani hari-hari kehidupan ini. Kami mohon berkatilah kami ketika kami menjalani tugas belajar kami di rumah masing-masing. Kami terus dimampukan untuk dapat belajar dengan giat, rajin dan tekun. Tidak bermalas-malasan, tapi kami dapat mempergunakan dengan baik kesempatan belajar ataupun bekerja dari rumah kami masing-masing. Sambil bermohon, lindungilah orang tua kami, baik yang bekerja di rumah maupun bekerja di luar rumah. Jagalah orang tua kami ya Tuhan, serta limpahkanlah berkat-Mu bagi orang tua kami lewat pekerjaan yang telah Engkau anugerahkan. Bapa yang penuh kasih, kami saat ini pun berduka sepeninggal sahabat kakak kami yang terkasih, almarhum Kak Brian Supit, yang telah pulang ke pelukan-Mu ya Tuhan. Kami mohon kuatkanlah keluarga besar Supit Turambi, pulihkanlah hati mereka dan kuatkanlah mereka selalu. Pemberian persembahan kami kiranya Tuhan berkati, menjadi alat-Mu Tuhan untuk memberkati mereka yang membutuhkan. Ya Bapa di sorga, sungguh kami tak tahu apa yang akan terjadi di hari esok, tapi kami percaya pertolongan-Mu dan perlindungan Tuhan nyata bagi orang yang berserah, berseru serta taat kepadamu. Dengarkanlah permohonan kami ya Tuhan, dan jadilah menurut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita tutup ibadah kita saat ini. Saya ajak teman-teman untuk berdiri. Sebagai lagu penutup, mari kita menyanyi bersama-sama. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakan
tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku bersarap penuh, tanganku dipegang teguh. Kita menerima berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.